Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini Pandeglang Serang katanya dingin ya. Dingin-dingin ngapain? Hah? Ngaji. Alhamdulillah, tentunya kembali kita tersenyum, bahagia dan gembira insyaallah dengan curahan rahmat dan taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini, Allahu Akbar, tentunya sebuah yang semoga menjadi sebuah kepastian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, menginginkan kita di atas cahaya, menginginkan kita di atas jalan petunjuk. Karena tidak ragu, teman-teman semuanya, para jamaah sekalian, subhanallah, kalau kita ditanya nikmat Allah terbesar setelah kita menjadi seorang muslim, tentunya alhamdulillah. Apa kira-kira Pak? Nikmat Allah terbesar setelah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Dan Allah rendengkan itu dalam Al-Quran yang ayatnya antum hafal semua tuh. Hah? Naam. Ketahuilah bahwa nikmat Allah terbesar. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agama untuk kalian. Ini ayat yang membuat orang Yahudi iri. Karena ayat seperti ini enggak ada dalam Taurat. Sampai seseorang Yahudi datang kepada siapa? Umar. Umar itu ada satu ayat. Kalau andai kata itu turun di kami jadikan ayat turunnya, hari turunnya ayat tersebut hari kebesaran kami. Cep Umar, ayat mana cina? Ayat yang mana? Itu. Ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Pernyataan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang pasti agamanya wa raditu lakumul Islam madina. Agama yang dimaksud apa? Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan setelahnya sebuah nikmat yang mengiringi agama ini. Nikmat apa? Wa atmamtu alaikum ni'mat. Dan telah kami cukupkan bagi kalian ni'mati. Para ulama tafsir ketika menerjemahkan arti ni'mati, apa nikmat artinya? Nikmatku
Maksudnya ni'matul ilmi. Karena ni'mah dalam ayat ini maksudnya wahyu. Nikmat dalam ayat ini maksudnya apa? Wahyu. Maka subhanallah kata Allah, nikmat terbesar seorang hamba setelah mendapatkan hidayah Islam adalah subhanallah dimudahkannya dia talabul ilmu. Karena tidak akan sempurna ya hidayahnya di atas Islam kalau tidak dilanjutkan dengan apa? Wa atmamtu, dan aku sempurnakan, aku cukupkan ya alaikum ni'mati, tidak akan sempurna hidayah seorang di atas Islam bila tidak ditopang dengan apa? Kesempurnaan ilmu, kecukupan ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Anugerah terbesar. Anugerah terbesar dari Allah kepada hambanya adalah anugerah ilmu yang manfaat. Yang dengan ilmu yang manfaat, jangan diragukan. Insya Allah urusan dunianya baik. Terlepas nanti jatahnya 1 juta atau 1 miliar itu yang bagiin Allah. Jatahnya istri 1 atau 3 itu bagiin Allah. Hah? Maksudnya terlepas urusan dunianya luas atau sempit, tidak akan pernah bermasalah bagi orang yang berilmu. Ya. Karena dia dalam setiap keadaan hidup di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak berilmu, ini musibah. Ketika luasnya bahaya, ketika sempitnya juga bahaya. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita memiliki semangat talabul ilmi. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Kalau ilmunya manfaat, insyaallah rizkinya tayyib. Wa rizqan tayyiban. Dan itu kata ulama ikon dunia. Dan kalau ilmunya manfaat, insyaallah amalan mutaqabbal. Dan itu ikon akhirat. Di dunia antum butuh apa? Butuh apa? Butuh rizki. Rizki itu apa sih Pak? Ya rizki itu semua urusan dunia kita ini rizki. Tapi ingin kita keadaannya tayyib. Di akhirat butuh apa kita? Nanti yang ditimbang apa? Yang dicatat apa? Yang dihisab apa? Yang menyelamatkan antum di atas jembatan itu apa? Semua jawabannya satu, amal. Dan masuk surga pun sebabnya amal. Betul rahmat Allah. Tapi gimana datang rahmat Allah yang tidak beramal? Makanya kata Allah, tilkal jannah, itulah surga. Uristumuha. Aku akan wariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang akan kuwariskan kepada kalian dengan sebab amal kalian. Betul, tidak bisa kita membeli surga dengan sekedar amal, dengan rahmat. Tapi gimana datang rahmat kalau tidak beramal? Bahkan derajat di surga pun kata Allah, walikullin darajatin mimma amilu. Semua nanti derajatnya di surga tergantung amalnya. Wa amalan mutaqabbala, namun tentunya butuh ilman nafi'an. Jadi ikon dunia, ikon akhirat. Makanya Rasulullah Muhammad paling cerdas ketika berdoa. Kalau antum doanya apa? Rizki terus ya? Kalau Rasulullah ilmu dulu. Ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbal. Hafidhakumullah jami'an para ikhwah. Semoga Allah bimbing kita senantiasa di atas hidayah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud tentunya tidak ragu bagi kita. Allahul musta'an. Semakin akhir zaman harus semakin protek. Harus semakin check and recheck.
harus semakin ya zero defect. Harus semakin hati-hati. Ya. Karena kabarnya di akhir zaman bukan semakin sepi ilmu. Bukan semakin sepi dai. Bukan semakin sepi pesantren, university, ya, dan seterusnya, kajian. Ya, tidak. Semakin ramai. Tapi yang ada kata Nabi, du'atun na'am. Para pengampu-pengampu agama yad'una ila abwabi jahannam. Na'udzubillah. Pengampu agama tapi mengajak manusia ke depan pintu neraka jahannam. Ya. Allah mengatakan mereka mengampu agama, membungkus perkataannya, perbuatannya, dakwahnya tentunya dengan dakwah agama. Tapi subhanallah terkontaminasi dengan syubhat. Akhirnya muncul 3 penyakit. Imma syirik, imma bid'ah. Ya. Gitu. Dan juga perpecahan umat, kelompok-kelompok. Di dalam ya 3 penyakit ya, 4 penyakit. Nah, dan juga syahwat tentunya. Na'udzubillah kaum muslimin rahimakumullah, maka pastikan ya, karena ilmu ini adalah bakal agama kita. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini bakal agama kalian. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka perlu cek and recheck dulu. Ya. Jangan sampai semuanya ditelan. Hari ini kan Masya Allah ya, buka TikTok bisa jadi Ustadz TikTok. Buka Instagram bisa jadi Ustadz. Ya kan? Ustadz Instagram kan gitu. Allahul Musta'an. Semoga Allah jaga kita semuanya. Tahu muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita hari ini terkait apa itu? Syarah akidah Ahlussunnah. Masuk bab ke-44, pembatal-pembatal keislaman. Namun izinkan ana sedikit barangkali teman-teman semuanya mengingatkan tanggal berapa ini? Oh, alhamdulillah. Ya, jawabannya bukan Januari ya. Naam. Ya, kita di penghujung bulan haram. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allahu Akbar. Kaidahnya para ulama, seluruh ibadah di bulan haram dilipat gandakan. Tapi dosa pun sama ya. Di bulan-bulan haram, bulan suci, bulan agung. Bulan yang dikhususkan, diistimewakan. Ya. Sebagaimana ayatnya masyhur kata Allah, bulan itu memiliki 12 dalam putaran 1 tahun, di antaranya 4 bulan-bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Allah katakan 4. Masya Allah. Perkataan 4 ini Masya Allah. Allah yang merincikan. Enggak main-main berarti. Sehingga subhanallah Allah menekankan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Baik mendolimi dengan melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan atau meninggalkan perintah. Baik. Kamu simakumullah. Dan kita di penghujung, kalau lihat itu tanggalan, sampai tanggal 30. Kalau lihat di tanggal. Ya. Berarti ini hari menjelang terakhir. Besok hari pamungkas. Kita keluar dari bulan Rajab. Masya Allah. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban, sahur. Allahumma musta'an. Ya. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya. Musim dahsyat. Yang kata Nabi rugi. Nanti kalau kita keluar Ramadan, dosa masih numpuk. Ya, neraka masih terbuka. Surga masih tertutup. Karena itu yang Allah inginkan dari kita. Diangkat derajat. Ya, dihapus dosa, amalan yang tak terhingga. Bayangkan Pak. Kita dapat 1 malam aja takarnya 80, berapa? Lebih baik daripada 1000 tahun. Kan itu ceritanya cuma ada di 1000 bulan. Maaf. Ceritanya ada di bulan Ramadan. Ya. Puasa yang dirahasiakan pahalanya tidak ada yang tahu.
Semua amalan kata Nabi takarannya sudah jelas ya. 1 kali berapa? 1 kali 10. Kecuali puasa. Belum lagi amalan-amalan lain. Kita tarawih, kita Masya Allah. Ya, berbuka, apalagi juga berbagi. Sehingga subhanallah, amalan tidak terhingga. Ampunan dosa. Ya. Keluar Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan rugi kata Nabi. Kalau Ramadan selesai, dosa masih numpuk. Rogi ma'anfun. Dan pembebasan api neraka. Dan jaminan surga. Bahkan surga dibuka semua. Ya. Dan ada surga khusus yang tidak asing bagi kita, surga Rayyan. Subhanallah, itu ceritanya sebulan lagi. Gimana? Siap-siapnya nanti atau besok? Hah? Allahu Akbar. Siap-siapnya kapan? Ya. Maka tentunya sesuatu bila disiapkan insya Allah sempurna. Tapi kalau dadakan nanti jadi tahu. Tahu apa? Iya. Ya. Kalau disiapin tuh ya, tahunya isinya apa? Isinya apa, Pak? Alah, isinya ayam, isinya apa lagi, Pak? Kan mahal ya. Tapi kalau dadakan berapa harganya, Ustaz? Namanya dadakan kan? Dadanya dadakan cuy. Ya kalau tahunya disiapkan, Masya Allah jadi mahal. 2.500, 5.000 satunya. Maksudnya tahunya dadakan. Jadi 500 saja ya, tahu bulat ya. Nah, jadi jangan sampai Ramadan antum kayak tahu bulat tuh, Pak. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin sedikit barangkali kita menyinggung hari ini, Allahu Akbar, dalam rangka mempersiapkan tamu agung, tamu dahsyat, tamu hebat. Yang belum tentu ini pun ente nyampe, antum nyampe. Ayo, siapa yang jamin antum masih hidup? Hah? Enggak ada. Ya. Dan ketika nyampe, belum tentu itu Ramadan. Atau barangkali itu Ramadan terakhir kita. Mungkin tidak, mungkin. Ya Allah ya. Saya kemarin dilihatkan foto seseorang. Umurnya sekitar 35 tahun. Keluarga saya. Belum lama masih cekakak-cekiki. Ya. Sekarang sudah enggak ada. 35 tahun sih. Karena kanker. Ya Allah. Siapa yang tahu umur kita? Maka Aji apa? Aji mumpung ya. Mumpung hidup memeh paeh kan gitu. Hah? Mumpung hidup sebelum mati. Ya maka kaum muslimin Allahu Akbar. Dan itulah yang Allah kehendaki kepada umat ini, umurnya pendek. Tapi bobot kualitas amalnya bisa melesat melebihi Nuh, Musa, yang umurnya sampai Nabi Nuh berapa umurnya? Umurnya 1.400 tahun. Ya. Dakwahnya 1.000, Pak. Dakwahnya 1.000 tahun. Umurnya 1.400 tahun. Masya Allah. Ada yang mau anda doakan itu? Gak ada kita yang panjang umur segitu ya. Tapi subhanallah. Allah berikan umat ini umat yang berkualitas waktunya. Berbobot waktunya. Dengan didatangkannya yaitu waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang utama. Dan yang paling utama adalah datangnya bulan Ramadan. Maka semoga Allah SWT kaum muslimin sekali lagi memudahkan kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kalau kita lihat sunnah-sunnah yang datang dari Nabi SAW seputar bulan esok, bulan Sya'ban, ya, kita lebih atau bisa mengambil faedah bahwasanya sunnah-sunnah ini sebetulnya sebagai isti'dad. Apa isti'dad itu? Muqaddimah. Persiapan. Ya. Sunnah-sunnah yang datang secara khusus dari Nabi SAW. Bahkan sunnah terhebat adalah sunnah yang disiapkan untuk menguatkan kita melakukan rukun Islam. Karena di dalam di bulan Ramadan amalannya gagah semuanya, tapi yang rukun cuma satu kan? Apa? Secara khusus ya, saum. Yang merupakan rukun yang keberapa itu? Hah?
Ya, yang keempat ya. Ah, ya kan? Jangan kebalik, Pak. Hah? Aduh. Nah, ya. Coba diulangi. Jadi lupa tuh. Syahadat, terus salat, zakat, kemudian saum. Ya, puasa. Zakat, iya puasa ini baru disyariatkan di tahun kedua Hijriyah. Ya kan? Zakat baru di tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi hijrah. Maaf, puasa. Nah, makanya Nabi hanya dapat puasa 9 kali. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita sedikit menelaah tentang apa yang kira-kira perlu kita siapkan, sekaligus sunnah-sunnah apa saja terkait bulan Sya'ban. Ya, kita awali dengan sebelumnya Pak Bu. Bulan Sya'ban secara bahasa dari tasya'aba yatasya'abu katanya. Tasya'aba yatasya'abu. Apa artinya? Pernah nggak dengar istilah syu'abul iman? Syu'abul iman, cabang-cabang iman. Cabang itu satu apa berpencar? Teman-teman semua, cabang itu satu apa berpencar? Cabang itu berpencar. Naam, orang-orang Arab dulu menamakan bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan Sya'ban. Kenapa? Li'annahum yatasya'abuna fi ibtigha'il ma' li ajli isti'dadi Ramadan. Tuh namanya aja tuh begitu tuh. Karena mereka di bulan Sya'ban itu nggak kayak antum di Cimanuk, di mana di Serang, gali air dikit keluar airnya, benar nggak? Bahkan kebanjiran di Serang ya. Serang Cilegon kebanjiran, Pandeglang sih enggak, alhamdulillah ya. Nah, kita sih nggak ada bahasa itu sebetulnya, ya. Tapi di Saudi tahu sendiri antum, gersang, kering, kerontang. Ya, apalagi Ramadan itu, antum tahu Ramadan nggak apa artinya? Romdok. Kata Nabi ketika bicara tentang sholat duha. Antum sudah sholat duha insya Allah ya? Udah sholat duha belum antum? Ya sudahlah, tadi masuk masjid, tahiyatul masjid sekalian duha kan? Bisa itu kan? Bisa dirapel kan? Sholat duha kata Nabi, hina tarmaudul fisal. Tarmaudu, romaldu, yarmaudu. Sholat duha itu bagusnya hina tarmaudul fisal. Yaitu anak onta sudah mulai naik, sudah mulai bangkit dari tempat duduknya karena mulai kepanasan. Itu jam 11, setengah 10, jam 10 itu bagusnya, afdolnya waktu duha. Sekarang belum, masih dingin. Udah ya segini nih kira-kira. Jadi kalau anak onta ngedeprak tuh, ya mulai terpas panas tuh ya namanya tarmadul fisad, disebut tarmad, Ramadan. Ya, makanya Ramadan disebut Ramadan karena memang keumumannya di zaman itu sampai hari ini itu Ramadan, kecuali mungkin persekian tahun sekali masuk musim dingin. Apalagi haji, Masya Allah. Yang pernah haji tahu bagaimana panasnya. Ya, tahun berapa itu kita haji, pengumuman pemerintah tidak boleh ada yang keluar dari tenda. Hidung antum bisa kebakar tuh ya. Naruh telur batang di sini, Pak. Allahu Akbar ya. Nah, Ramadan. Ya, disebut Ramadan karena tarmad, panas. Makanya sebelumnya mereka sementara memang air tidak semudah di Indonesia kan. Di zaman itu sampai hari ini. Walaupun sekarang mungkin lebih mudah ya dengan, antum tahu ya air di Makkah Madinah itu semuanya sulingan dari Jeddah kan. Sulingan laut semua itu Pak. Antum kalau umroh itu haji ya sering mandi ya Masya Allah. Ini kebiasaannya sering mandi, gatal semuanya tuh. Iya, serius ya. Kalau antum di hotel Madinah Makkah itu mandi aja 3 hari sekali, insya Allah. 3 hari sekali, 3 kali sehari. Insya Allah gatal antum. Karena airnya air sulingan dari laut. Apa isinya Pak? Iya pokoknya itu deh ya. Air sulingan ya. Nah, maka mereka perlu mencari air persiapan untuk sebulan Pak. Itulah namanya yatasya'ab. Makanya disebut Sya'ban. Jadi namanya saja sebagai bentuk persiapan. Namanya Sya'ban yatasya'ab ya. Mereka bertebaran mencari air untuk persiapan Ramadan. Persiapan yaitu Ramadan
dan dikatakan Ramadan secara bahasa karena panas. Karena musim panas. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait bulan Ramadan, bulan Sya'ban, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anha dengan hadis-hadis yang mendahuluinya, di mana kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya aku tidak pernah melihat Nabi paling banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Kita bacakan dulu, Pak. Naam. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Aisyah mengatakan kana ahabus syuhur, bulan yang paling dicintai oleh Nabi ila Rasulillah SAW an yasumahu, bulan yang paling dicintai oleh Nabi untuk banyak berpuasa Sya'ban. Bulan yang paling banyak dicintai untuk banyak berpuasa bulan apa? Sya'ban. Ya. Summa yasiluhu Ramadan, lalu beliau sambungkan dengan Ramadan. Dan riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi, kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Ini ya. Sebulan totality penuh aku tidak pernah melihat Nabi. Kecuali apa? Ramadan. Lalu wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Nabi lebih banyak banyak berpuasa setelah Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Aku tidak melihat Nabi banyak berpuasa ya setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ya. Maka itu yang datang dari Nabi SAW. Dari kabar istrinya. Puasa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Subhanallah. Ini saya sering pernah bilang di sini. Ini gawainya orang-orang orientalis nih, Pak. Maaf ya. Yang dikonsumsi, maaf, oleh teman-teman kita, maaf, kaum sufi ya. Yang tidak peduli dengan sahih, dhaif atau palsunya hadis. Saya ingin tanya antum orang Indonesia nih, semua sama-sama kita. Yang familiar di antum tuh, puasa Rajab apa puasa Sya'ban? Woi, yang jujur. Hah? Iya kan? Kan antum juga baru tobat ke sunnah kan? Yang familiar di tengah masyarakat kita, puasa Rajab apa puasa Sya'ban? Enak, itu yang familiar. Subhanallah. Padahal sepakat ulama ahlul hadis yang mengoreksi hadis-hadis Nabi SAW, ya, sampai mereka menulis, contoh Syekh Albani punya kitab khusus, ada umma wajab fima warada fi syahri Rajab. Mengoreksi hadis-hadis semua tentang bulan Rajab, khususnya tentang kekhususan ibadah. Maka mereka mengatakan tidak ada hadis satupun yang sahih tentang menisbahkan ibadah khusus puasa kepada Rajab. Bahkan Umar pernah memukuli orang-orang yang memperbanyak, yaitu memukuli tangan orang-orang supaya mengambil makanan supaya berbuka di bulan Rajab. Ya. Hadisnya imma dhaif, imma palsu. Imma dhaif, imma palsu. Tapi justru itu yang mercusuar, itu yang begitu pokoknya familiar, viral. Familiar di telinga kita, puasa Rajab. Puasa Sya'ban enggak ada. Inilah gawe-gawe orientalis yang masuk ke dalam ensiklopedia ilmu teman-teman kita kaum sufiyah. Yang sahih dipeti kemaskan, yang dhaif dan yang palsu, ya, justru itu yang dimunculkan. Bahkan dibuat-buat hadis. Coba, kalau ada kiai Pandeglang, namanya Kiai Haji Fakhruddin Nu'man, ceramah di atas mimbar atau kajian, lalu kiai tersebut membawakan, kiainya Fakhruddin Nu'man ya,
Nggak usah nyebutin kiai yang lain lah, Kiai Fakhrudin aja. Lalu membawakan hadis begini bunyinya, inna fil jannati baban. Maaf, inna fil jannati nahran. Di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab. Namanya sungai Rajab. Ma'uhu asyadu bayadan mina al-laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Air sungai Rajab itu. Man soma yauman fi Rajab. Siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab. Saqahullahu min dalikan nahar. Maka dia akan diberikan minum dari sungai tersebut. Kira-kira semangat gak nih untuk dengar Kiai Fakhrudin ceramah nih? Woi, semangat gak? Itu baru satu hadis loh. Mau berapa hadis aja? Tanpa melihat mengoreksi ini sahih atau dhaif, sepakat perumah hadis ini antara maudhu atau dhaif. Minimal dhaif. Ya. Maka teman-teman semuanya, Allahumma musta'an. Hadis-hadis tentang Nabi dikeluarkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang tadi saya sebutkan, kata Aisyah tadi, aku tidak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat puasa setelahnya lebih banyak puasa sunnah setelah Ramadan sebanyak di bulan besok Sya'ban. Ya. Kemudian kaum muslimin, Usama bin Zaid beliau bertanya kepada Nabi SAW, Qultu ya Rasulullah. Tadi ya, pertanyaan ini ada muqaddimahnya tadi hadis Aisyah. Ya Rasulullah, lima araka lam araka tasumu min syahri minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Rasul, aku tidak pernah melihat engkau banyak puasa seperti banyaknya engkau puasa di bulan Sya'ban. Ya, seperti banyaknya engkau puasa di bulan Sya'ban. Maka apa kata Nabi SAW? Dijawab pertanyaan Usama ini. Bertanya, klarifikasi kenapa aku banyak banget di bulan Sya'ban. Qala, kata Nabi, dhaka syahrun tagfulun nas fihi baina Rajab wa Ramadan. Satu, kata beliau, karena bulan tersebut yaitu banyak orang lalai. Bulan yang terhimpit antara dua bulan besar. Rajab yang pamornya bulan-bulan haram, Ramadan yang pamornya tahu sendiri. Ini kejepit nih. Ya, bulan kejepit, Sya'ban. Sehingga manusia banyak yang lalai, menganggap tidak ada ya keutamaan. Padahal dia bulan yang menjadi subhanallah pengawal akan masuknya sebelumnya ke bulan Ramadan. Ya, maka aku tidak ingin termasuk orang yang lalai. Dan di sini kata ulama Imam Ibn Rajab ayil ikhwah, salat sunnah yang paling utama salat sunnah apa? Teman-teman, salat sunnah yang paling utama salat apa? Jelas sepakat tahajud. Afdalus apa? Kata Nabi SAW, afdalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Kenapa? Kenapa tahajud lalu? Karena di saat orang-orang lalai, Pak. Orang-orang tidur lelap, orang-orang ya di saat lalai. Maka ibadah di saat orang lalai. Ya, contoh Pak, mohon maaf ya. Orang yang istiqamah di akhir zaman pahalanya gede apa kecil? Gede. Bahkan subhanallah kata Nabi SAW seperti 50 sahabat. Dari sisi pahala ya. Kenapa? Karena memang dia istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ibadah yang sahih, di tengah kelalaian manusia. Orang-orang burik dia bagus. Orang-orang toleh, syirik, bid'ah, maksiat, syahwat. Dia Masya Allah istiqamah di atas sunnah, tauhid. Kata Nabi, sekadar pahalanya yaitu 50 sahabat. Ya? Maka itunya apa namanya? Hikmahnya. Sehingga Nabi SAW ingin mengisi di mana orang-orang lalai, aku tidak lalai. Dan sampailah hadis itu kepada kita agar kita pun tidak lalai. Karena yang dicontoh lalai apa Rasulullah?
Eh? Kalau kalau yang dicontoh lalai nanti jadi lalai ibadah tentu. Hah? Yang dicontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Saking lihat dan setan niupin tuh kelalaian itu. Setan niupin apa? Niupin dengan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah, dan hadis sahih dipetik kemaskan sama setan. Sehingga yang masyhur bukan Sya'ban, yang masyhur Rajab. Pada Rajab tidak ada satupun ibadah terkhusus Rajab. Oke? Sebentar. Sebentar, Pak. Halo, ya. Lagi kajian bisa? Lagi kajian bisa. Itu atapnya Syekh. Ya. Oke ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu satu. Jadi, punten ya, jangan lalai antum bulan depan. Yang kedua, kaum muslimin kaumullah, wahiyya syahrun, dan dia pun kata Nabi, bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya, Pak Bu, amalan setahun kita, laporan tahunan, tutup buku. Bulan diangkatnya seluruh amal soleh kita selama setahun. Ya, maka kata Nabi, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan apa? Puasa. Subhanallah. Ya, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Dan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, pengangkatan amal itu terjadi berapa kali? Terjadi 3 kali. Satu, pengangkatan harian. Pengangkatan harian. Yaitu kapan, Pak? Asar. Ya. Kata Nabi SAW, ya, yarfa'u ilaihi amul lail qabla amalun nahar wa amalun nahar qabla amalul lail. Jadi pagi sore, pagi sore. Karena malaikat itu Pak ada sip-sipnya kata Nabi. Ada malaikat sip malam, sip siang. Yang sip malam, yang jaga malam tuh, dia turunnya di waktu asar. Betul ya, turunnya di waktu asar, betul. Dan yang jaga siang naiknya di waktu asar. Dan sebaliknya di waktu pagi. Lalu, kata Nabi SAW, ketika dia naik, ditanya sama Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Ya, ketika kau sudah naik kepadaku, ta'rujul ilaihil malaikat, malaikat naik. Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Kata dia, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Masya Allah. Laporannya, pas kami tadi datang, ya Allah, kami lihat mereka lagi pada sholat. Dan pas kami pulang pun mereka sedang pada sholat. Sholat apa? Subuh dan asar. Makanya sholat subuh dan asar ini, Masya Allah ya. Ya, jangan sampai kita lalai. Pernah dengar nggak hadis dalam Sahih Bukhari? Man taraka sholatal asri habitu amaluh. Dalam Sahih Bukhari itu, siapa yang meninggalkan sholat asar dihapus amalnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Siapa yang meninggalkan sholat asar dihapus amal. Maksudnya adalah siapa yang meninggalkan sholat asar maka dihapus amalnya hari itu. Bukan seluruh amal, hari itu. Ya, walaupun sebagian mengatakan dihapus amalnya semuanya. Namun yang sahih hari itu. Kenapa? Karena dia su'ul khatimah. Pas diangkat tangan, pas amal dia diangkat di sore hari, dia nggak sholat. Su'ul khatimah. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu gimana? Ujungnya. Pas ujungnya nggak sholat asar, gubrak. Atau minimal antum nggak sholat jamaah ini. Ya, gitu. Karena malaikat berkumpul. Taib. Yang kedua yaitu pengangkatan pekanan. Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa tu'radul a'mal kulla isnaini wa khamis. Ya, diangkat amal setiap Senin dan Kamis. Dan yang ketiga yaitu
tahunan. Oleh karena itu Nabi Senin Kamis puasa, khususnya di hari Kamis. Ya, dan kemudian di bulan Sya'ban, ya. Sebagaimana hadis yang tadi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Ya. Salah satu yang Nabi tidak ingin atau yang Nabi inginkan adalah beliau ingin ketika diangkat amal dalam keadaan apa? Puasa. Pamungkasnya dalam keadaan saum. Kenapa? Karena saum ini Masya Allah. Ya, tadi itu pahalanya dahsyat. Ya, satu hari puasa memelesatkan wajah antum 70 tahun dari neraka, kan begitu katanya. Man shoma yauman, siapa yang puasa sehari saja. Ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari apa? Dari neraka 70 tahun. Masya Allah. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin adkhulu bihil jannah. Rasul tunjukkan aku amalan yang bisa masukkan aku ke surga. Qala alika bisiyam la mislalah. Ya, lakukanlah puasa. Perbanyaklah puasa, tidak ada tandingnya. Karena puasa itu Masya Allah, Pak. Ya, juga sebagai perisai dari perbuatan-perbuatan ya yang lainnya. Kemudian kaum muslimin, selanjutnya di bulan Sya'ban, ya, juga ada hadis sahih dan harus kita terima hadis ini tentang dan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dari berbagai turuknya sahih, yaitu ada kabar pengampunan dosa. Ada kabar pengampunan dosa. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban. Allah hadir, muncul. Ya, dipahami oleh para ulama, turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Fi laylatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah ampuni semua makhluknya di malam itu illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang musyrik atau yang sedang bersengketa sesama saudara, enggak pernah akur. Ya, apa? Yang bermusuhan sesama muslim. Ini Allah tangguhkan pengampunannya. Yang kita kenal dengan malam apa? Nisfu Sya'ban. Tentang keutamaan malamnya, yang sahih hadisnya sahih. Namun tidak pernah datang dari Nabi SAW menghususkan ibadah tertentu. Nah, ini yang kita koreksi. Adapun hadisnya sahih. Tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, adapun menghususkan di malam tersebut, ya, ibadah tertentu, ya, dengan sholat ini, doa ini, dan doa itu, dan besoknya puasanya puasa nisfu Sya'ban, secara khusus dikaitkan ke malam atau hari tersebut tidak ada sunnah. Baru terjadi di zaman tabi'in, yaitu seorang tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan, ya, dan diikuti oleh orang Basrah, orang-orang Irak. Akhirnya sampai ke kita. Sehingga malam nisfu Sya'ban, ya, sebagai malam yang sangat istimewa, bahkan kumpul semuanya bawa apa? Bawa nasi, bawa ikan, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itunya tidak ada sunnah. Andai kata baik, niscaya Nabi lakukan. Andai kata baik, niscaya Nabi, yaitu, dan para sahabat contohkan. Ya. Adapun antum mau, anak ini semoga saja malam ini berkah bagi anak-anak, mau nambahin tahajud, is okay, tapi jangan ngajak orang. Jangan seakan-akan menjadi satu tuntunan. Adapun antum di situ banyak minta ampun, banyak zikir, misalkan mau zikir, ya, sebagai ibadah umum antum tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan, mengaitkan dengan malam itu dan mengajak orang lain, nah ini yang butuh dalil, ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, itu semuanya, itulah sunnah-sunnah yang terkait bulan Sya'ban. Dan sebagai bentuk persiapan masuk Ramadan. Tadi puasa, berbanyak puasa. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban itu syahrul qurra. Ya. Sebagaimana datang dari yaitu Salamah bin Kuhail. Kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra.
Ya, dikatakan Syahrul Sa'ban itu juga namanya Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Qur'an. Wa kana Habib ibn Abi Sabit idza dakhala Sya'ban ya qala hadha Syahrul Qurra. Ada seorang sahabat namanya Habib bin Sabit, kalau masuk bulan Sya'ban dia bilang ini bulan para pembaca Al-Qur'an. Wa kana Amr bin Qais Al-Mulai, ya seorang tabi'in. Amr bin Qais mengatakan, "Idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu." Dia tutup yaitu warungnya. Dia tutup warungnya wa tafarraga liqiraatil Qur'an, dan dia mengkhususkan diri untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dan tadi terkait nisfu Sya'ban juga para ulama mengatakan ya, di antara yang perlu kita tingkatkan itu banyak beristighfar di bulan Sya'ban. Karena kita tidak tahu, ya, karena dengan kita masuk Ramadan dalam keadaan suci, bersih dari dosa, lebih baik daripada masih dalam keadaan kotor. Karena apa? Karena dosa itu menghalangi semangat kita untuk beribadah. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, adapun terkait tadi malam nisfu Sya'ban, ya, mengkhususkan yaitu malam namanya nisfu Sya'ban dengan ibadah, ya, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada sunnah, ya, ibadah tertentu terkait nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban, apalagi? Puasa nisfu Sya'ban, zikir nisfu Sya'ban, ya, perkumpulan di nisfu Sya'ban. Ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga mengingatkan Aisyah punya cerita, walaupun ini cerita pribadi tapi ngingetin kita. Kata Aisyah, "Kana yakunu alayya siyam." Aku tuh pernah punya hutang puasa. Falam astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban. Ya. Namun aku tidak sempat mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Last minute. Deadline terakhir. Coba yang punya utang acung tangan. Biasanya ibu-ibu nih ya. Kena palang merah, kena apa lagi? Dan seterusnya, sakit, safar. Mungkin nggak mesti ibu-ibu, ya. Mungkin antum pun punya hutang, maka diingatkan keluarga kita, ya. Kalau sampai Ramadan masih ada hutang, di atas kelalaian dosa. Dosa. Ya. Dosa kelalaiannya tidak bayar hutang. Apalagi sampai tidak dibayar. Namun tentunya ada kafarah enggak Ustaz? Enggak ada kafarah secara khusus. Cukup bertobat dan beristighfar dan qadha, berarti Ramadan yang setelah Ramadan yang akan datang. Maka ingatkan sekali lagi bahwa ya tidak ada Sya'ban merupakan deadline terakhir untuk kita bayar hutang bagi yang masih punya hutang. Kemudian kaum muslimin juga ya di antara yang ya perlu diketahui yaitu tidak ada amalan khusus terkait penyambutan Ramadan. Ya. Kecuali satu. Apa Ustaz? Pak. Siapa yang tahu? Apa kira-kira? Tidak ada amalan khusus terkait penyambutan Ramadan kecuali satu. Apa? Antum tahu tapi antum lupa. Nggak lupa juga sih kalau diingetin. Apa kira-kira? Itu melihat hilal. Oh iya benar Ustaz. Karena nggak pernah melihat Ustaz. Ya. Karena nggak pernah lihat Ustaz ya. Iya, karena nunggu Menteri Agama aja sidang isbat. Ya kan? Nah itu. Ya, walaupun perlu Pak teman-teman semuanya, subhanallah kita ini ya saya pernah ngajak walaupun kodok nggak sampai jadi waktu itu. Ya perlu mungkin dari Imam Syafi'i atau dari kita yang sunah-sunah ini ya punya andil ya dalam isbat karena mudah banget sebetulnya gitu. Tinggal ke Anyer aja kan. Nah, tinggal ke Labuan, tinggal ke Anyer, gitu. Kita melihat yaitu naiknya ya yaitu embrio hilal dalam hitungan detik. Kemudian sebelum nggak lama tenggelam lagi.
Ya, makanya yang katarak jangan ikut. Ya, harus yang tajam matanya ya. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada ibadah khusus ya terkait yaitu menjelang Ramadan. Gimana Pak? Mandi junub. Mandi junub itu wajib itu ya. Atau mandi Ramadan ya, kemudian apa lagi Pak? Munggahan ya. Apalagi macam-macam lah pokoknya. Pokoknya persiapan Ramadan. Ya. Naam. Karena ada hadisnya. Ya, katanya man fariha bidukhuli Ramadan ya nujiya minan nar. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka selamat dari api neraka. Itu hadis maudhu palsu. Ya, semuanya kita wajib gembira. Tapi aplikasi gembira itu dengan sorak-sorai, dengan kita petasan, dengan kita kumpul, dengan kita ibadah ini dan itu, tidak ada. Ya. Nah, bahkan subhanallah, salah satu yang diharamkan bentuk persiapan yaitu apa? Puasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yataqaddamana Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Illa an yakuna lahu saumun fa yakana yasumuhu falyasumhu. Jangan sekali-kali kalian menyengaja tiba-tiba puasa 2 hari, 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalian punya kebiasaan puasa sebelumnya. Tidak ujuk-ujuk. 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan antum ujuk-ujuk puasa. Ini dilarang. Dan hari itu disebut hari apa namanya Pak? Yaumus Syak. Hari keraguan. Ini sudah masuk Ramadan atau belum? Ya. Naam. Sampai para sahabat mengatakan man shoma yaumul ladzi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan maka telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu Pak, Bu, teman-teman semuanya, puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan ada rinciannya. 1. Kalau puasanya dengan niat jaga-jaga barangkali Ramadan masuk, ini haram. Tidak boleh. Sekali lagi, kalau puasanya apa? Ya, bentuk jaga-jaga, antisipasi barangkali. Apalagi terjadi khilaf misalkan. Makanya Pak, ketika terjadi khilaf, ini organisasi A, organisasi B, gampang. Ya, apa kaidahnya? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, penetapan hakim, penetapan imam, penetapan pemerintah itu mengangkat khilaf, mengangkat perselisihan. Ya, terlepas mereka jujur atau tidak mengadakan sidang isbat dan semuanya kan terbuka, ya kan? Semuanya mendapatkan informasi di sini terlihat, di sini tidak, di sini dan seterusnya baru disimpulkan. Yang menyimpulkan siapa? Pemerintah. Maka terlepas mereka kamuflase atau tidak, bukan urusan kita. Dosanya mereka yang tanggung. Kalau ada kebohongan. Tapi kewajiban kita, kata Nabi, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun. Puasa ketika, yaitu keseluruhan manusia puasa. Allah mengatakan keseluruhan manusia, di sini maksudnya mengikuti imamnya. An-nasu taba'un lil imam. Manusia mengikuti imam. Jadi nggak usah repot kita ini Pak. Ya. Nah, maka kalau dia puasa sehari 2 hari sebelumnya, yang ujuk-ujuk puasa itu sebagai bentuk kehati-hatian atas masuknya Ramadan, maka ini yang diharamkan. Tapi kalau puasanya qadha, antum masih sisa qadha ya tanggal 29 itu tuh, atau hari ini sampai besok, qadha antum tinggal 2 hari, wajib. Boleh. Atau puasa nadar. Antum punya nadar, pas nadar qadar Allah, tanggal berapa? Ana nadar pokoknya kalau ana A dan B dan C mau puasa tanggal 18, 19 bulan Januari. Qadar Allah ternyata dia tanggal berapa? 29, 30 bulan Rajab. Maaf, bulan Sya'ban. Ya. Yaumus Syak itu, maka itu wajib ditunaikan karena itu puasa wajib disebabkan nadar, ya. Nah, kalau antum punya kebiasaan puasa sebelumnya, dari awal sudah berpuasa, atau punya kebiasaan Senin Kemis,
Maka khilaf di sini para ulama. Yang sahih boleh. Yang sahih boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh itu yang ujuk-ujuk, nggak ada aji, nggak ada angin, nggak ada hujan, puasa di hari itu, apalagi bentuk kehati-hatian. Nah, kaum muslimin ada satu lagi masalah, mungkin nanti kedengaran sama antum, ada orang yang meriwayatkan hadis, ya, yaitu idan dan hadisnya sahih. Idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk ke pertengahan Sya'ban jangan puasa. Idan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau masuk ke pertengahan Sya'ban, dah tanggal 30 ini nisfu ke bawah, fala tasumu, jangan puasa. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Gimana itu? Sementara Aisyah bilang Nabi nggak pernah lihat banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Maka para ulama menghukumi hadis ini dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu yang berpendapat hadis ini mungkar. Kenapa? Karena menyelisih hadis yang lebih sahih. Tadi cerita Aisyah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim lebih sahih. Ya muncullah hadis ini ya di mana kalau sudah pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa. Maka menjadi hadis mungkar. Sahih sanadnya tadi tidak bisa diamalkan matannya karena menyelisih hadis yang lebih apa hadis mungkar? Hadis yukhalifu ma huwa ashah. Hadis yang menyelisih yang lebih sahih. Makanya disebut hadis mungkar, tidak diamalkan hadis ini. Ya. Gitu. Dengan juga dengan hadis tadi yang dilarang oleh Nabi, yang diharamkan apa? Sehari 2 hari apa 15 hari? Yang diharamkan oleh Nabi SAW yang sehari atau 2 hari sebelum Sya'ban. Maaf, sebelum Ramadan. Berarti sebelumnya boleh enggak? Boleh. Ya, sebelumnya boleh. Itu cara pertama para ulama menyikapi hadis idan tasaba Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah di pertengahan Sya'ban maka jangan puasa, ya. Namun para ulama mengatakan namun sebagian mengatakan ayul ikhwah ya merincikan hadis ini sahih. Gimana kita bisa nolak hadis sahih karena ini? Maka kita harus cari alasan. Ya. Atau pemahaman-pemahaman yang tetap kita mengamalkan hadis ini. Maka betul hadis itu idan tasaba Sya'ban fala tasumu. Kalau masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa, namun dikecualikan 3 puasa. 1. Ya, maksudnya dikecualikan dengan menyatukan hadis yang lain. 1. Barang siapa yang punya kebiasaan puasa. Hadis ini bagi yang tidak punya kebiasaan puasa. Tapi kalau dia punya kebiasaan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, bahkan dia sudah puasa dari awal Sya'ban, maka boleh. Maka boleh. Ya. Ya, maka dia boleh. Maaf, yang pertama apa? Dia punya kebiasaan tertentu. Tadi itu puasa Senin Kemis, atau dia punya puasa Daud. Ya kan? Punya kebiasaan puasa tertentu, Senin Kemis, Daud, kemudian Ayyamul Bid misalkan, maka boleh. Itu 1. Yang kedua, bila dia, larangan ini katanya, bagi orang yang puasa ujuk-ujuk dari mulai tengah. Paham ya? Larangan ini bagi yang puasa ujuk-ujuk dari mulai tengah. Dari awal kemana aja. Tapi kalau dia dari awal sudah puasa, banyak puasa, walaupun tidak full, maka dia boleh. Kita mengambil 2 hadis. Hadis-hadis Aisyah yang Nabi puasanya dari awal. Hadis yang satu ini, larang kalau ujuk-ujuk mulainya dari tengah. Mulainya dari tengah. Ya, sehingga 2 hadisnya masih bisa diamalkan. Yang ketiga. Ya. Makanya kata Imam Nawawi, na'am, kata beliau, fahad jawaz
Lihat kata Imam Nawawi, ya dulu ala jawazi siyam ba'da nisfi Sya'ban. Hadis ini bolehnya puasa setelah nisfi Sya'ban liman kana wasalhu qablahu nisf. Bagi yang sudah berpuasa dari sebelumnya. Oke. Yang ketiga juga ya, sudah kita jelaskan tadi, yaitu dikecualikan orang yang qadha atau yang memiliki puasa-puasa wajib lain. Puasa apa, Pak? Qadha, apalagi nadar, apalagi kafarah misalkan. Antum sumpah enggak antum cumponi demi Allah ya, maka antum wajib kafarah sumpah. Boleh. Di saat itu antum melakukan kafarah sumpah 3 hari. Ya, 3 hari. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu barangkali ya sekitar puasa Sya'ban. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, apa Pak? Banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ya. Agar disampaikan ke bulan Ramadan. Karena ya tadi, kekuatan yang hakiki adalah doa. Disampaikan dalam keadaan apa, Pak? Masih umur ada tentunya. Apalagi? Sehat. Karena masuk Ramadan sakit juga, faman kana minkum maridon nanti. Dan yang kedua, memiliki kekuatan iman. Ya, sehat, Masya Allah. Panjang umur, tapi imannya memble. Orang-orang pada sigrap taraweh, sigrap baca Quran, dia sibuk dengan yang tidak mampu. Sementara Ramadan itu, semakin penghujungnya semakin gagah. Semakin penghujungnya semakin gagah. Baik. Yang kedua, para ulama mengatakan, perlu persiapan. Ya, persiapan apa, Pak? Kata mereka ada persiapan ilmu, persiapan jasad, dan persiapan harta. Ya, persiapan ilmu yang pertama tentunya. Karena subhanallah, betul, Ramadan setiap tahun datang. Sebelum Ramadan kita daurah terus. Ya, tapi belum tentu hari ini daurah yang tahun kemarin masih ingat. Benar nggak? Ya, belum tentu kita. Maka ya Pak, Masya Allah. Salah satu progres kita nih, program kita, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berbuat dan beramal. Ya, jangan sampai Pak. Karena ilmu ini lurus dan semangat. Itu fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu bikin ibadah kita lurus dan semangat. Bukan sekadar lurus. Karena ilmu itu apa? Cas iman. Sekarang aja mudah-mudahan iman kita naik nih. Ilmu itu cas iman. Ya, maka ketika kita masuk ke dalam Ramadan dengan memiliki ilmu yang mumpuni, maka semangat membara, ya, dan kita pun masuk di atas cahaya, di atas petunjuk. Jangan sampai nih Pak, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak kata Nabi yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Subhanallah. Mohon maaf ya Pak, ya Allah. Ya. Mungkin kita dan tidak sedikit dari saudara kita puasa cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya hanya dari air dan makanan. Lidahnya nggak puasa, iya kan? Telinganya nggak puasa, ya. Subhanallah, lidahnya nggak puasa, tangannya, hatinya nggak puasa. Bahkan tidak sedikit subhanallah orang puasa, sholatnya lewat. Saya nggak paham tuh, nggak puasa tapi nggak pakai jilbab. Puasa tapi nggak pakai jilbab, nggak paham tuh kayak gimana? Pakai jilbab wajib apa haram? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Tidak pakai jilbab haram apa tidak? Haram. Sementara Pak Bu, teman-teman semuanya. Kata para ulama, subhanallah, kaidah sederhananya. Ketika puasa, yang halal saja haram, apalagi yang aslinya haram. Istri di rumah halal, ya kan? Cendol di kulkas halal gak? Punya antum, halal. Makanan disaji antum tuh halal. Ya, jus yang halal saja haram, apalagi yang haram. Oleh karena itu puasa orang awam
orang-orang yang puasa hanya segera meninggalkan yang halal. Sehingga kata Nabi, man lam yada' qaula zur. Siapa yang ketika puasanya tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan terus melakukan wal jahla, dan melakukan kejahilan-kejahilan yang lainnya. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sarabah, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Awam. Ya, maka perlu i'dadul ilm. Perlu persiapan apa? Ilmu. Ya. Masya Allah. Jangan-jangan tarawih antum tarawih ekspres nih. 23 rakaat 8 menit. Masya Allah. Bahkan bangga di televisi kami tarawih tercepat di dunia. Gubrak. Astagfirullah. Jahil, Pak. Jahil, bodoh. Bodoh, Pak. Tapi sayang, karena jahil bangga dia dengan kejahilannya. Allahul musta'an. Ya, ya udah nggak usah tarawih sekalian. Karena kata Nabi, seorang masuk masjid, lalu dia sholat, ya, setelah sholat nyalami Nabi, lalu kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, ente belum sholat. Sampai 3 kali dia sholat. Kata Nabi, belum sholat lagi. Rasul gimana lagi? Aku cuma bisanya kayak gini. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, ternyata kata rawi, orang ini sholatnya seperti ayam matokin jagung. Assalamualaikum. Tidak ada khusyuk, tidak ada tumaknina. La haula wala quwwata. Dan itu yang dibanggakan hari ini. Wa Allah, Masya Allah. Ya. Nah, maka kaum muslimin karena kejahilan. I'dad al-ilm. Yang kedua, i'dadul jism. Kata para ulama. Perlu menyiapkan jasmani. Kalau i'dadul iman tadi sudah. Kita banyak puasa, banyak berzikir, banyak istighfar. Ya, di bulan Sya'ban kemarin. Ya, bulan besok. Menyiapkan jasmani, betul. Karena puasa adalah ibadah fisik. Makanya bab puasa bab man kana minkum maridun. Ya. Makanya kalau hari ini antum mulai persiapan masa olahraga, cek apa? Cek gula darah, cek macam-macam ya. Untuk persiapan ada doping untuk persiapan Ramadan. Antum masuk Ramadan fit demi Allah. Ya, cek itu berpahala. Karena itu bagian daripada persiapan. Karena tadi tuh jangan sampai jadi apa? Tahu? Ya digoreng dadakan. Murah, Pak. Ya, mending kalau murahnya laku. Kadang-kadang nggak laku lagi. Udah murah nggak laku lagi. Karena dadakan. Coba kalau dipersiapkan, perlu persiapan. Ya perlu siapan. Salah satunya i'dadul jism. Yang selanjutnya i'dadu ini nih. I'dadul mal katanya sebelum mal. Ya, persiapan harta memang. Masya Allah. Ya, i'dadul mal, persiapan harta. Masya Allah. Jadi kalau antum bilang ke istri antum, "Mah, ini 100 juta buat Ramadan." Udah ada belum? Iya, kalau antum bilang ke istri antum, "Mah, ini 100 juta buat Ramadan." Masya Allah. Ya, buat sahur kita. Buat buka kita. Buat sahur dan buka di Imam Syafi'i dan Riyadhus Shalihin. Wah, gimana itu kan? Masya Allah, berbagi. Ya kan? Ya, minimal kayaknya istri komplain ya kalau ikan asin terus. Ya, belum lagi judulnya cendol. Kan jarang ada di bulan ini cendol. Apalagi, Pak? Apa? Bubur kacang. Apalagi di Serang biasanya, Pak? Waduh, pokoknya macam-macam. Banyak tuh serangan sore, serangan pagi. Ya kan? Istri pun minta uang jajan lebih. Atau keluarga pun minta uang jajan lebih. Belum lagi, Masya Allah, bulan Ramadan, bulan berbagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, orang-orang cerdas dengan hartanya, dia bisa mencuri pahala. Man fattara sha'iman, siapa yang bisa memberikan buka kepada satu orang yang puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia bisa mengumpulkan, mengepul pahala-pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Makanya Nabi diceritakan, karena Nabi SAW ajwadun nas, Muhammad itu paling derma. Tahu kapan lebih derma lagi? Wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Dan lebih derma lagi ketika di bulan Ramadan. Dia seperti angin yang berhembus. Tidak ada yang disisakan di rumahnya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka i'dad yaitu al-mal. Sebelum i'dadul mal katanya ya. Persiapan
harta. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin. Kayaknya sudah ngaji belum nih kita hari ini? Sudah ngaji belum hari ini? Sudah ya? 11:30. Kayaknya sudah ngaji deh hari ini. Nah, kita cukupkan dulu ya. Berarti kita tunda pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Naam. Semoga sedikit banyaknya apa yang disampaikan hari ini manfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab, saya minta ke salah satu masjid di sini, ya karena qadarullah pembangunannya melalui kami Riyadhus Shalihin dan penyumbangnya sangat baik sampai hari ini, masya Allah terus mengembangkan kelas dan seterusnya. Saya minta di sana ada kajian rutin ba'da zuhur, yang punya waktu tafadhal ya, di daerah mana saya juga lupa ya. Nah, Kiara ya, di Imam Nawawi, pembahasannya tentang hadis-hadis akhlak. Hadis-hadis akhlak di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kalau antum ada waktu tafadhal ya. Baik, barangkali ikhwan fadhal, mungkin masih ada waktu cukup ya. Ada yang bertanya 5-10 menit ke depan. Pertanyaan bebas, Pak. Mau ya. Jangan tanya istri anak berapa aja sekarang ya. Nanti ketahuan ya. Karena yang ketahuan baru 3. Silakan. Nah. Fadhal, Pak. Agung, fadhal. Barakallahu. Nah, para ulama yang pasti begitu datang kabar dari Nabi SAW, kita imani. Ya, kita imani. Namun tentunya ya, bukan bermakna hadis itu berarti kita lebih baik daripada sahabat, tidak. Sama sekali. Karena hadis kata Nabi SAW, la tasubu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Lau anfaqa misla Uhudin dhahaba. Kalau kalian berinfak walaupun sebesar gunung emas Uhud, sebesar emas segunung Uhud, ma balagha mud'a ahadihim wala nasifa, tidak akan bisa menandingi infaknya sekepal atau setengah kepalnya sahabat. Lah. Ya. Namun yang dimaksud di sini adalah sebagai motivasi bagi orang-orang yang secara umum, ya, motivasi secara umum, namun secara rinci tetap tidak bisa mengukur. Contohlah, maaf ya, kita dapat 100.000 kali sholat di Masjidil Haram. Itu pahala secara umum. Ya. Tapi apakah itu mencukupkan dengan kita, kalau kita sudah nggak usah sholat lagi nanti di Indonesia? Karena kita sudah dapat 100.000 kali lipat. Jadi tidak bisa. Adapun secara rinci, di mana sahabat itu menemani Nabi, sahabat itu ada sebagai pejuang, sahabat itu syahid, tetap tidak bisa digungguli. Tapi secara umum, secara pahala, jadi sisi pahala saja, ya. Namun sisi keutamaan secara rinci tidak ada yang bisa mengungguli sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ada yang bertanya lain? Naam. Fadhal. Kewajiban sholat orang tua. Baik, barakallahu fikum. Sebentar, Pak. Oh, ya. Apakah dia masih ingat waktu sholat? Masih ingat waktu sholat. Masih ingat waktu sholat. Dan dia masih tahu ada kewajiban sholat. Nah, kalau dia masih ingat waktu sholat dan masih tahu kewajiban sholat, maka kondisi seperti wajib dibimbing. Ya. Tapi kalau dia sudah sama sekali nggak ingat waktu sholat, bahkan ya betul-betul kembali kepada seperti anak kecil, maaf kadang pipis pun ya asal aja gitu kan, pipis. Betul-betul akalnya sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban baginya sholat. Karena dia sudah di luar, akalnya sudah tidak bisa lagi, sudah tidak lagi berakal. Tapi kalau dia masih
tahu kalau dia sholat, masih ingat ini waktu sholat, namun terkadang lupa, ya, maka diingatkan, dan itu pun diingatkan yang rukun saja. Ya, yang rukun saja. Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Ruku, subhanallah a'la sekali. Subhanallah azim sekali. Rukun, maaf, rukun dan yang wajib ya. Rukun dan yang wajibnya saja. Adapun sunah-sunahnya, kalau dia mampu, alhamdulillah, kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Karena kondisinya dalam keadaan uzur, ya. Maka kalau dia masih ingat waktu sholat, dan dia masih tahu kewajiban sholat, dan dia pun semangat ingin sholat, namun kadang lupa karena ya tuh, Zimmer ya, apa namanya? Istilahnya penyakitnya, Alzheimer ya. Nah, kepikunan ya, pikun itu kan, maka sangat bagus bila ada yang membimbingnya. Pak, ruku Pak. Pak, sujud. Pak, baca ini. Luar biasa. Itu bagian dari bakti kita kepada orang tua. Naam, fadhal. Ada yang lain? Silakan, ada yang bertanya? Bebas Pak pertanyaan kalau masih ada yang bertanya. Baik. Naam. Assalamualaikum. Naam. Naam. Ini kata siapa? Maaf, kata siapa ini? Oke. Nah, terus. Ya, baik. Berapa meter gitu? Ya, terus. Baik. Wallahu alam, teman-teman semuanya. Tentunya Anas bin Malik, kata Anas, tidak ada hari yang paling aku gembira dan euforia kecuali hari di mana aku mendengar Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Lalu dia mengatakan fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa uhibbu an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bimisli amalihim. Maka aku nyatakan aku mencintai Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, karena aku ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Dari perkataan Anas ini, ya, maka sebagaimana juga jelas perkataan Nabi, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya, ya, maka dia akan bersama, dikumpulkan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelumnya dalam dalam huru-hara yang terjadi, ya, ketika di ketika di padang mahsyar, ya, sampai ke surganya. Itu secara umum, ya. Adapun rincian seperti tadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu karena butuh dalil. Ini perkara gaib. Dan sementara wallahu a'lam, ana dengan kecetekan ilmu belum pernah baca tuh, ya, bahwasanya berbeda nanti pandangan. Namun, ya, mungkin saja itu terjadi, mungkin saja dengan keumuman ayat yang saya tadi baca, walikulli darajatin mimma amilu. Setiap orang itu derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Dan amalan sahabat tentunya jauh dengan amalan kita. Namun bisa saja kita dikumpulkan. Contoh misalkan sahabat 70.000 bidadari. Antum cuma 2 misalkan. Gitu kan? Sahabat rumahnya istana. Ya, antum rumahnya biasa ya, tapi biasanya tetap di surga. Bisa saja, tapi bersama mereka. Bersama mereka. Nah itu nanti
mungkin saja ya terjadi karena Allah katakan walikulin darajatin mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan amalan perbuatannya. Namun perincian seperti itu wallahu alam, sampai sedetail itu wallahu alam. Namun yang perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, perkataan Imam Syafi'i, ada konsekuensi cinta. Bukan cinta gombal. Apa konsekuensi cinta? Ya. Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan menaati orang yang dicintainya. Menjadikan dia tauladan dan menaatinya. Oleh karena itu, subhanallah, contoh sekarang maaf ya, tidak sedikit dan semua manusia muslim kalau ditanya cinta Nabi enggak? Oh, cinta Nabi. Semua bilang cinta Nabi. Bahkan ada lagunya juga, cinta Rasul. Cinta Rasul ada lagunya juga. Atau pakai selayar di sini, cinta Nabi, cinta Rasul. Ya. Tetapi sebenarnya apakah itu cukup? Tidak. Kalau cinta Nabi ternyata na'udzubillah, maaf ya, amalannya masih tercampur syirik, tercampur bid'ah, bahkan dia gulu kepada Nabi, nyambat-nyambat Nabi. Ya. Bersalawat dengan salawat mengangkat derajat Nabi bukan kepada tingkatannya sebagaimana Isa diangkat menjadi sebagai Tuhan dan Nabi sudah mengingatkan itu. Dan kita pun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sementara kita cinta Nabi. Ya Allah, betapa banyak hari ini. Maka yang paling penting adalah bukan sekedar ente bilang cinta. Tapi apa konsekuensi dari cinta? Dari cinta itu. Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai itu ya konsekuensinya menauladani dan menaati yang dicintainya. Dan kita tentunya generasi yang paling utama untuk kita cintai siapa? Rasulullah SAW dan juga generasinya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Kemudian kita mencintai ulama. Gimana cinta ulama? Sini. Cium tangan, bolak-balik. Lalu cuci kakinya diminum. Bukan begitu cintanya. Cintanya betul kita berakhlak, memuliakan. Kita ambil ilmunya, kita jadikan dia tauladan di atas tauhidnya, di atas akhlaknya, di atas ibadahnya. Bukan gulu. Bukan ya, hari ini kan luar biasa. Dalilnya cinta. Cinta ulama. Sampai datang ke kuburannya, cium-cium kuburan. Cinta ulama. Ini enggak benar. Apalagi bab kuburan. Allahul musta'an. Ya, kesesatan pertama terjadi di alam semesta ini bab kuburan, teman-teman semuanya. Oleh karena itu saya ingin tutup dengan satu kaidah terkait kuburan ini. Dan saya sering bilang, ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, manusia ketika hidup wajib diperlakukan berbeda. Wajib. Apakah Anda sama memperlakukan ibu Anda sama tetangga? Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Memperlakukan ayah Anda dengan, maaf ya, tukang ojek atau apa misalkan supir atau tetangga kita, sama enggak? Beda. Apakah Anda sama bermuamalah dengan ulama dengan orang yang biasa, sama tidak? Beda. Dan wajib kita perlakukan beda. Ketika hidup manusia wajib diperlakukan beda, tapi kalau sudah wafat haram diperlakukan beda. Pegang kalimat itu. Pegang kaidah. Oh ini Nabi harus dibangun kuburannya. Oh ini siapa? Sahabat. Oh ini orang soleh. Harus didatangi setiap malam Jumat. Dihias, dibangun. Diwarnai. Dikelambui. Lah. Justru itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Sebelum beliau meninggal, banyak hadis yang sering antum dengar. La'natullahi alal yahudi wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, dibangun. Nabi melarang apa? Membangun kuburan. Nabi melarang mewarnai kuburan. Nabi melarang itu membawa lampu khusus taruhnya di depan kuburan, di pagar kuburan enggak apa-apa. Di depan kuburan, di atas kuburan dia khusus lampunya. Menamai menulis tulisan di atas kuburan. Dan ini semua kuburan. Maka ini kaidah Pak teman-teman semua. Ya, bahwa manusia ketika hidup
wajib diperlakukan beda. Tapi kalau sudah wafat, haram diperlakukan beda. Wajib diperlakukan sam. Itu kaidah ini. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Wassallallahu Muhammad, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.